Bab 206, Efek Samping. Di dalam istana, Mileye berbaring diam. Leisa terus-menerus mengutak-atiknya, sementara Selituba menatapnya, matanya penuh rasa ingin tahu. Leisa tiba-tiba menatap Selituba, dan Selituba dengan cepat berdiri tegak dengan wajah serius, seolah-olah dia telah melihat adegan ini berkali-kali dan tidak terkejut sama sekali. Leisa menunjuk ke tubuh bagian bawah Mileye. Benda ini adalah tempat yang paling rentan bagi pria. Jika kamu bertarung melawan orang di masa depan, kamu bisa berspesialisasi di tempat ini. Jika kamu memukulnya dengan palu, musuh akan benar-benar kehilangan efektivitas pertempuran mereka. Mileye. Selituba mengangguk sambil berpikir, dan dari raut wajahnya, dia pasti akan mencobanya di masa depan. Dengan cara ini, Leisa kutak batik lagi. Setelah sekitar setengah jam, dia menepuk tangannya, bangkit dan berjalan ke samping untuk mulai mencuci tangannya. Kali ini dia mencuci selama setengah jam. Dan Selituba duduk di samping tempat tidur Mileye dan menatap sesuatu di tubuh bagian bawah Mileye dengan rasa ingin tahu. Mileye terdiam, dia mengeluarkan satu set pakaian dan memakainya. Selituba memelototi Mileye, pelit. Mileye menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia tidak ingin berbicara dengan Selituba lagi. Gadis ini terlalu cuek. Selain itu, Leisa tiba-tiba datang, dan dia menatap Mileye dengan dingin. Setelah 1 jam, tempat kamu itu seharusnya bisa normal kembali. Yah, mungkin ada beberapa efek samping, jadi berhati-hatilah. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Efek samping. Mileye buru-buru duduk. Efek samping apa? Hei, jangan pergi. Jelaskan. Leisa tidak menoleh ke belakang, dia dengan cepat menghilang di luar aula. Wajah Mileye muram. Efek samping. Apa efek sampingnya? Dia secara alami khawatir, bagaimanapun, ini adalah sumber hidupnya. Tabib istana macam apa ini, sedikit tidak bisa diandalkan. Pada saat ini, Selituba tiba-tiba duduk di depan Mileye. Dia mengangkat cincin penyimpanan di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kultivator pedang, apakah kamu tahu apa isinya? Mileye menggelengkan kepalanya, apa? Selituba tiba-tiba menjadi bersemangat, 3 miliar koin emas, dan 6 juta batu spiritual kualitas super. 6 juta. Juga teknik seni bela diri alam langit 4 gulungan, teknik pelatihan alam langit 2 gulungan, teknik seni bela diri alam bumi ada banyak, dan masih banyak lagi, dan juga ada 5 senjata spiritual alam sejati, 11 senjata spiritual alam eksplisit, 96 senjata kualitas spiritual super. Berbicara tentang ini, dia berkedip, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Juga ada batu spiritual kualitas giok 1300 potong. Selain itu, mengatakan itu, dia melihat sekeliling diam-diam, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Mileye. Ada juga nadi spiritual kualitas super, yang telah aku sembunyikan diam-diam di dalam tas penyimpanan ini. Aku tidak berani memberitahu orang lain. Nadi spiritual kualitas super. Mendengar ini, ekspresi Mileye menjadi serius. Di batas Kingsu ini, yang paling umum adalah nadi biji emas dan koin emas, yang dianggap sebagai barang berharga yang biasa beredar di batas Kingsu ini. Yang paling formal sebenarnya adalah nadi spiritual, karena di mana terdapat nadi spiritual berarti energi spiritual di tempat itu mencukupi dan cocok untuk berkultivasi. Itu merupakan kekayaan yang tak ada habisnya. Nadi spiritual dibagi menjadi nadi spiritual tingkat bawah, nadi spiritual tingkat atas, kualitas nadi spiritual kualitas langit, nadi spiritual kualitas giok, nadi spiritual kualitas bumi, nadi spiritual kualitas langit.
Kabarnya nadi spiritual kualitas langit sudah memiliki kesadaran otonom dan bisa berubah wujud, dan nadi spiritual semacam ini sangat langka bahkan di benua dewa dataran tengah. Di Qingzu, hal paling berharga yang pernah muncul adalah nadi spiritual kualitas Gyo. Dan di seluruh kerajaan Jiang, pernah muncul satu di gunung pembatas dunia, tetapi diambil orang. Nadi spiritual, inilah yang harus diperjuangkan oleh para sekte itu. Dan nadi spiritual kualitas super di Qingzu ini bisa dikatakan sangat berharga. Mileye merenung sejenak, lalu berkata, "Sally, nadi spiritual ini sangat penting bagiku. Bagaimana kalau begini saja, nadi spiritual untukku dan kamu bisa mengambil sisanya?" Sally Tuba menggelengkan kepalanya. "Kalau itu penting bagimu, aku akan memberikannya padamu. Sisanya, kita akan berbagi rata. Toh, aku punya banyak barang ini di rumahku, dan aku tidak kekurangan itu. Selain itu, jika bukan karena kamu, aku tidak akan mendapatkan begitu banyak barang." Setelah berbicara, dia memberi Mileye setengah dari apa yang dia dapatkan di Akademi Changmu. Dan kini, Mileye sendiri memiliki 2 miliar koin emas, 13 juta batu spiritual kualitas super, 2 jilid teknik seni bela diri alam langit, 1 jilid teknik pelatihan alam langit, dan 8 jilid teknik seni bela diri alam bumi, 2 buah senjata spiritual alam sejati. Tapi sayangnya 2 senjata spiritual alam sejati ini bukanlah pedang, melainkan sebuah tombak dan sebilah pisau. Selain itu, ada sisa 6 senjata spiritual alam eksplisit dan 50 senjata kualitas spiritual super. Ada juga 20 set perlengkapan kavaleri api hitam. Menjadi kaya. Baginya, dia tidak diragukan lagi kaya sekarang, dan hal-hal ini cukup baginya untuk dipromosikan ke alam Archon. Sally Tuba juga senang, meskipun dia tidak kekurangan uang, barang-barang ini sangat berharga. Bahkan keluarganya sendiri tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak barang sekaligus, dan dia mendapatkan kekayaan yang begitu besar, saat kembali pasti akan menjadi artefak yang bagus. Dia keluar karena ayahnya sering mengatakan bahwa dia pecundang. Dan sekarang, dia tidak perlu meminta uang kepada keluarganya sampai dia tiba di alam Archon. Rasa pencapaian. Untuk Sally Tuba, dia menyukai rasa pencapaian. Setelah menyuruh Sally Tuba pergi, Mileye mulai memeriksa kondisinya. Sebelumnya, setelah terluka parah oleh utusan dekan kiri, pedang keindahan spiritual rusak. Pada saat itu, dia sebenarnya setara dengan orang biasa. Namun, dengan tidak adanya basis kultivasi, dia malah memahami satu hal. Kultivator pedang tanpa pedang, apakah lantas bukan kultivator pedang? Inilah yang ditanyakan oleh wanita misterius, dan sebelumnya dia telah menjawab wanita misterius. Tetapi dia tahu bahwa dia sebenarnya hanya memahami kalimat ini dari luar saja. Kalimat ini sangat rumit, dan beberapa hal yang terkandung di dalamnya mungkin tidak dapat dia pahami sekarang. Karena kekuatan wanita misterius, dia tidak bisa lagi menggambarkannya dengan kata-kata, dan tanpa pedang juga masih sangat kuat. Pemahamannya saat ini adalah orang yang paling penting. Jika seseorang kuat, pedangnya akan kuat. Bahkan sehelai rambut pun dapat membuat pedang yang tiada taranya. Jika orangnya lemah, pedang terbagus di dunia pun tidak bisa ditundukkannya dan tidak akan berguna. Tidak peduli berkultivasi apa, pada kenyataannya, apa yang kamu kultivasi adalah pikiran kamu sendiri. Kenali hatimu, ikuti hatimu, tundukkan hatimu. Tentu saja, kalimat ini sederhana, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Di tempat tidur, Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat ini, dia menyadari bahwa perjalanan Tao Pedang lebih rumit dan sulit dari yang dia kira.
Dan yang bisa dia lakukan sekarang bukanlah memikirkan masa depan, tetapi mengambil setiap langkah saat ini. Ini yang paling penting. Pada saat ini, Winalian datang tiba-tiba. Dia melirik Mileye yang berbaring di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Sarjana Nasional Ye merasa lebih baik?" Mileye duduk, dan dia menepuk kakinya yang mati rasa dengan ringan. "Nona Lian, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, langsung saja ke intinya." Winalian bergerak dengan lembut dan datang ke kursi empuk di seberang Mileye. Setelah duduk, dia melipat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas lututnya, sangat elegan. Dia menatap Mileye dengan senyum ramah di wajahnya. "Sarjana Nasional Ye, bagaimana perasaanmu sekarang?" Mileye berkata, "Nona Lian, katakan saja." Dia bisa mengerti bahwa wanita di depannya sama sekali bukan orang yang mudah dihadapi. Winalian berkata tegas, "Sarjana Nasional Ye mungkin salah paham." Tidak. Mileye menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Nona Lian menyelamatkanku dengan setia kawan. Bagaimana aku bisa salah memahami Nona Lian? Jika ada urusan, Nona Lian, tolong katakan saja." Winalian tersenyum kecil. "Baiklah, aku tidak akan membuang waktuku." Sarjana Nasional Ye, selama 2 hari. Selama periode ini, Sarjana Nasional Ye tidak mengerti situasi saat ini di Qingsu. Sekarang di Qingsu, sumber energi spiritual rusak, penipisan energi spiritual telah terjadi di mana-mana. Sejauh yang aku tahu, Kerajaan Jiang telah mengalami penipisan energi spiritual di beberapa kota, dan beberapa di antaranya juga mengalami gejolak. Mileye terdiam. Tak perlu dikatakan, itu pasti karena pedang wanita misterius. Dia benar-benar ingin membunuh dunia dengan satu pedang, bukan lelucon. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sekarang dia memikirkannya, dia sedikit takut. Jika dia tidak menghentikannya saat itu, tidak ada keraguan bahwa Qingsu akan langsung dihancurkan oleh pedangnya. Kakak Dewa Pedang ini, temperamennya sangat pemarah. Winalian tiba-tiba berdiri. Dia berjalan di depan Mileye dan berkata dengan tegas, "Sarjana Nasional Ye, Qingsu bergejolak. Jika ini terus, mungkin akan ada berbagai kerusuhan. Pada saat kritis ini, Sarjana Nasional Ye masih diperlukan untuk maju dan selamatkan orang-orang di dunia. Aku atas nama ratusan juta jiwa di Qingsu, berterima kasih kepada Sarjana Nasional Ye, aku." Mileye menggelengkan kepalanya tiba-tiba, menyela kata-kata Winalian, "Selamatkan dunia." "Nona Lian, apa aku bilang aku ingin menyelamatkan dunia?" Winalian berkedip, "Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan dunia?" Mileye menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Nona Lian, aku hanyalah kultivator pedang kecil alam mahir gaib. Di dunia ini bukan giliran aku untuk menyelamatkan. Setelah lukaku sembuh, aku akan kembali ke kerajaan Jiang. Untuk kekacauan di kerajaan Jiang tidak perlu dikhawatirkan oleh Nona Lian, kami akan mengurusnya." Winalian duduk kembali. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membuat gerakan lembut dengan tangannya, dan sebuah apel di atas meja beberapa meter jauhnya terbang ke tangannya. Setelah dia menggigit, dia berkata dengan lembut, "Sarjana Nasional Ye, aku khawatir kamu tidak layak untuk gelar Sarjana Nasional." Mileye tertawa, "Aku Sarjana Nasional Kerajaan Jiang, bukan Sarjana Nasional Kerajaan Dayun." Winalian menatap langsung ke arah Mileye. Alasan mengapa Qingsu seperti ini adalah karena Sarjana Nasional Ye. Sarjana Nasional Ye tidak punya belas kasihan sama sekali. Mileye tersenyum dan berkata, "Penyebab kejadian itu tampaknya adalah Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Mengapa Nona Lian tidak mengejar Akademi Changmu dan dunia kegelapan?" Winalian ingin mengatakan sesuatu,
Tapi Mileye melambaikan tangannya. Nona Lian, aku tidak bodoh. Jika Nona Lian mengatakan hal yang tidak masuk akal, itu hanya akan membuatku memandang rendah Nona Lian. Wina Lian bangkit dan berjalan di depan Mileye. Tidak hanya Qingzu, tetapi seluruh dunia Qingchang telah terjadi kerusuhan. Aku telah menerima informasi bahwa benua Dewa Dataran Tengah memiliki banyak tentara bayaran dan pasukan yang datang ke Qingzu. Orang-orang ini datang untuk menjarah. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melingkarkan lengannya di bahu Mileye dan berkata dengan penuh semangat, karena mereka bisa datang untuk menjarah kita, mengapa kita tidak menjarah mereka? Kamu dan aku bergabung, kita akan menyerang benua Dewa Dataran Tengah dan menguasai dunia Qingchang. Mileye hendak berbicara ketika tiba-tiba, di suatu tempat di tubuh bagian bawahnya tegak, dan pada saat yang sama, pembuluh darah di seluruh tubuhnya membengkak dalam sekejap. Darah mendidih di seluruh tubuh. Untuk sesaat, pikiran Mileye menjadi kosong. Dia memeluk Wina Lian dan menekannya langsung di bawahnya. Sementara pakaian dia dan Wina Lian langsung terbakar menjadi abu hampir seketika oleh panas yang memancar dari tubuhnya. Bersambung.